Halo, nama saya Tiara Ramdan Azahra dengan NPM 2006475534, Prodi Keuangan dan Perbankan kelas A. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membahas tentang Financial Technology atau FinTech. FinTech atau Financial Technology adalah gabungan antara layanan jasa keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang mengubah bisnis konvensional menjadi lebih modern yang efisien, ekonomis, dan minim interaksi antar manusia. Nah, di Indonesia sendiri ada sebuah payung organisasi bagi perusahaan fintech dan lembaga sektor jasa keuangan yaitu Aftech. Dalam perjalanannya, Aftech memainkan peran kunci dalam upaya advokasi kebijakan yang berkaitan dengan industri fintech di Indonesia, termasuk berbagai kebijakan sistem pembayaran, kebijakan infrastruktur dan kerangka hukum EKYC, dan pembentukan kode etik untuk inovasi yang bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, pada tahun 2016, OJK mengeluarkan survei nasional literasi keuangan yang menjelaskan jika tingkat kesadaran akan keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hanya 29,7% dari total populasi, sedangkan tingkat inklusi keuangan sendiri di angka 67,8%. Di luar indeks dan data statistik tersebut, nyatanya masyarakat Indonesia masih dikategorikan sebagai saving society, yaitu yang lebih memilih menyimpan uangnya di bank, baik dalam berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Meskipun demikian, pada tahun 2018, investor pasar modal di Indonesia meningkat hingga 44%. Namun, KSEI menyebutkan jika secara keseluruhan angkanya masih sangat rendah, yaitu hanya 0,6%. Tetapi pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan tersebut salah satunya didorong oleh perkembangan positif teknologi keuangan yaitu financial technology atau fintech. Maka dari itu, menurut saya peluang usaha di bidang fintech di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Alasannya adalah seiring perkembangan teknologi dan apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini, orang-orang lebih menyukai sesuatu yang praktis. Selain itu, biaya operasional yang lebih rendah lebih memungkinkan para pengusaha atau kita untuk membangun usaha fintech. Tetapi sebelum kita memulai usaha fintech, kita juga harus tahu apa saja klasifikasi yang ada dalam fintech. Yang pertama ada pinjaman online. Pinjaman online atau online lending merupakan kategori fintech yang mempertemukan antara peminjam atau borrower dengan pemberi modal atau lender. Yang kedua ada market aggregator. Market aggregator merupakan kategori fintech yang dapat membantu konsumen dalam hal pengambilan keputusan sebelum pembelian produk jasa keuangan seperti asuransi, kredit, kartu kredit, ataupun investasi. Kemudian ada Risk and Investment Management, yaitu merupakan kategori fintech berupa platform yang memberikan pelayanan perencanaan keuangan juga investasi. Kemudian ia juga menyediakan penasihat digital atau robo-advisory, platform e-trading atau wadah jual beli produk investasi, hingga platform e-insurance atau asuransi digital. Dalam pemanfaatan produk fintech, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama dalam hal teknologi. Dalam hal teknologi ini pastinya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi teknologi ini pastinya memiliki resiko juga. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen yang harus kita lakukan adalah pertama, mempelajari dengan seksama produk fintechnya. Yang kedua, mempelajari dengan seksama jasa keuangan yang ditawarkan dalam fintech tersebut. Dan yang ketiga, memastikan baik produk fintech ataupun jasa keuangan tersebut terdaftar dalam OJK ataupun Bank Indonesia. Selain teknologi, hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan produk fintech ini adalah bahwa fintech ini harus dibarengi dengan perencanaan keuangan yang baik. Untuk itu ada beberapa tips mengenai perencanaan keuangan. Yang pertama adalah rencanakan pengeluaran. Tips selanjutnya adalah membuat track pengeluaran. Dan tips yang ketiga adalah protect yourself from risk. Kemudian tips yang keempat adalah kembangkan kebiasaan menabung. Dan yang tips kelima, rencanakan investasi dengan cerdas. Kemudian untuk produk-produknya, produk fintech dalam investasi yaitu seperti Fantastic, Indogold, Invice, Modal Rakyat, dan Xdana Investa. Produk fintech dalam bentuk pinjaman yaitu seperti Akseleran, Cicil.co.id, Kredit Pintar, dan Tunai Kita. Produk fintech untuk agregator layanan dan produk keuangan yaitu seperti Cekaja.com dan Pinjamania.
produk fintech untuk uang elektronik, yaitu seperti OVO, ShopeePay, dan Doku. Terakhir adalah produk fintech untuk pengeluaran kredit, contohnya seperti Amalan.